Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat anak-anak hebat kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni di semester 2 ini di pertemuan kedua. Hari ini kita masuk ke bab pertama di semester 2, tapi urutannya bab ke-6 tentang teorema Pitagoras bagian ke-1. KKM tetap sama, yaitu 65. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian harus bisa menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi lainnya diketahui. Nah, kita masuk ke bagian teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Yang sisi miring itu dikatakan hipotenusa atau sisi miring. Yang bawah alas, yang tegak ini sebagai tinggi. Kalau dilambangkan dengan huruf, Ibu misalkan ya, yang sisi miring ini dari atas sampai bawah, Ibu misalkan huruf C, kemudian yang alasnya Ibu misalkan huruf A, yang tingginya nih ya garis yang tegak Ibu misalkan huruf B. Maka dari segitiga siku-siku ini berlaku rumus Pitagoras, yaitu seperti ini. Jadi sisi miring kuadrat yang C ya, kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Jadi C kuadrat nih sisi miring sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau ditanya A-nya, A kuadrat sama dengan sisi miringnya dikurang sisi yang lainnya. C kuadrat kurang B kuadrat. Begitupun dengan mencari B. B kuadrat sama dengan sisi miringnya dulu yang ditulis C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi intinya kalau dicari sisi miringnya, sisi miring itu ditambah. Selain sisi miring, mencarinya dikurang. Ya. Kalau dikurang, yang ditulis duluan sisi terpanjangnya, yaitu sisi miringnya. Oke, intinya itu rumus Pitagoras seperti ini. Nah, sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Jadi, kalau sudut siku-sikunya seperti ini, di sini sudut siku-sikunya 90 derajat, maka sisi di depan sudut siku-sikunya yaitu ini sebagai sisi miring, ya. Karena setiap soal itu tidak selalu bentuk segitiganya tegak seperti ini. Pada intinya sisi miring itu sisi di depan siku-siku, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya. Sifat teorema Pitagoras yang pertama hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal dua sisinya diketahui. Selanjutnya, kita langsung masuk contoh soal saja supaya lebih jelas. Tentukan nilai C pada gambar di samping. Nah, gambarnya seperti ini. Ibu tambahkan keterangannya. Kalau di sini ada siku-sikunya di sini nih. Nah, Ibu tambahin siku-sikunya di sini ya. Kemudian di sini diketahui 5 cm. Kemudian di sini 12 cm. 12 cm ya. Ditanya yang ini, C. Nah, untuk mencari nilai C, kita tentukan dulu sisi miringnya itu yang mana, ya. Coba perhatikan, mana langkah pertama yang kalian tentukan itu sudut siku-sikunya ada di mana? Ada di sini kan? Nah, yang Ibu lingkarin. Sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi di depan siku-siku kita tandai. Berarti ini sisi miringnya.
Berarti C itu sebagai sisi miring. Kalau dicari sisi miring, C kuadrat sama dengan tinggal kita jumlah ya. Kita jumlah A pangkat 2 tambah B pangkat 2. A-nya yang mana, B-nya yang mana bebas ya. Kecuali C. C itu sisi miring. A-nya 5, kita masukkan 5 pangkat 2 ditambah B-nya 12 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, yaitu 25. Ditambah 12 pangkat 2, 12 kali 12, yaitu 144. Dijumlah 25 tambah 144, 169. Berarti C sama dengan, ini masih kuadrat ya. Kalau kuadratnya hilang, 169-nya di akar. 169 sama dengan 13 cm. Nah, inilah panjang sisi C. Paham ya? Coba kita lanjutkan contoh soal kedua supaya lebih paham lagi. Videonya jangan di-skip-skip supaya kalian bisa paham ya. Jadi ikuti terus alurnya. Jangan dipotong-potong. Nah, nomor 2, tentukan nilai P pada gambar berikut. Ibu kasih keterangan dulu. Di sini sudut siku-sikunya yang ini. Nah, kemudian panjang yang ini 17 cm. Kemudian yang ini 15 cm. Yang ditanya P yang ini. Nah, pertama yang kalian perhatikan, sudut siku-sikunya berada di mana? Ada di sini, ya kan? Kemudian tentukan sisi di depan siku-siku. Kita tanda panah. Nah, berarti yang ini, ya kan? Nah, yang ini nih sisi miringnya. Berarti ini sebagai C. Nah, yang ditanya yang P nih. Berarti P itu bukan sisi miring, ya kan? Karena sisi miringnya yang 17. Berarti P karena bukan sisi miring, berarti ditambah apa dikurang? Betul, dikurang. Yang ditulis duluan yang sisi miringnya dulu, yaitu yang ini, 17. Sisi miring itu pasti sisinya paling panjang, ya. Kuadrat dikurang 15 kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat, 17 kali 17, 289. Dikurang 15 pangkat 2, 15 kali 15, 225. 289 kurang 225 berapa? 64. Berarti P sama dengan kuadratnya hilang, 64-nya di akar. Akar 64 berapa? Betul, 8. Karena 8 kali 8 itu 64. Ya. Jadi nilai P-nya adalah 8 cm. Paham sampai sini ya? Insya Allah paham. Kemudian lanjut ke soal nomor 3 yang agak berbeda. Nah, tentukan panjang CD pada gambar berikut. CD ada di mana CD? Oh, maaf nih. Ini ditanya AD ya. AD, nih tanda tanya nih. Ibu ganti di sini. Di sini yang ditanya AD. Yang ditanya AD. Nah, AD ada di segitiga mana? Ini kan B, D, A. Nah, ini kan. Buat nyari AD berarti harus diketahui sisi AB. AB udah tahu nih 20 dan BD. Sedangkan BD-nya belum tahu berapa gitu kan. Berarti harus kita cari dulu dari segitiga mana? B, C, D. Nah, kita harus nyari dulu nih nilai X. Baru dapat nilai AD yang kita maksud.
Nah, X-nya dari segitiga BCD. BCD. Kita cari nilai X kuadrat sama dengan BCD. Perhatikan siku-sikunya ada di mana? Di sini kan? Berarti sisi miringnya di depannya yaitu sisi BD. Berarti X itu sisi miring. Karena sisi miring ditambah atau dikurang? Betul, ditambah. Ditambah berapa sisi yang lainnya? Yaitu 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Sama dengan 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Tambah 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81. Sama dengan 144 tambah 81, 225. Ini X kuadrat. Berarti X kuadratnya hilang, 225-nya di akar. 225. Akar 225 yaitu 15. Karena 15 kali 15 itu 225 ya. Harus bisa nih akar-akaran nih. Akar 225 itu 15 karena sekali lagi 15 kali 15 sama dengan 225. 15 kali 15. 225. Nah, berarti X-nya nih 15. Udah tahu X-nya, tinggal kita cari AD-nya nih. Jadi AD dari segitiga apa AD? A, B, D. Ya, ini nih segitiga yang besar. Kalian fokusnya segitiga yang besar nih. Sekarang kita mencari nilai ABD, segitiga ABD. Buat mencari AD. AD pangkat 2. Sekarang perhatikan dulu siku-sikunya. Siku-sikunya di sini. Sisi miringnya kita tanda panah. Oh, berarti sisi miringnya AD ya, AD. Karena sisi miring AD berarti ditambah. Ditambah berapa? Ditambah sisi yang lain yaitu 20 kuadrat, itu AB pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Sama dengan AB-nya berapa? 20 pangkat 2 tambah BD-nya, B ke D, 15 pangkat 2. Sama dengan 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400. Ditambah 15 pangkat 2, 15 kali 15, 225. 400 tambah 225, 625. Ini AD pangkat 2. Pangkat 2-nya dihilangkan, 625-nya di akar. Akar 625 berapa? Ayo. Betul, 25. Karena 25 kali 25 adalah 625 ya. Ibu tulis biar jelas. Karena 25 kali 25 sama dengan 625. Oke, jadi panjang AD-nya adalah 25 cm. Oke, paham sampai sini ya? Walaupun ini gabungan dua buah segitiga siku-siku nih. Walaupun digabung, intinya menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, semoga dipahami, dicatat semuanya dari awal sampai akhir, baru kita lanjutkan ke latihan soalnya. Dikerjakan di buku latihan. Yang pertama, tentukan nilai X pada gambar berikut. Ada 2 soal, A dan B, Ibu lengkapi dulu soalnya. Ini siku-sikunya di sini. Kalian gambar ya. Kemudian yang ini 15 cm. Wajib digambar. Kemudian yang tegaknya 8 cm. X-nya yang ini.
Kalau soal yang B, yang ini 20 cm, yang ini 16 cm, yang ini X-nya. Dicari nilai X ya, seperti tadi. Kemudian lanjut nomor 2. Tentukan panjang AD. Nah, sama kayak contoh soal nomor 3 ya. Ini nomor 2 ini. AD. Oh, ini juga bukan AD nih. Ibu ganti PQ. Diralat ya, maaf. Ini ada kesalahan. Ini yang ditanya adalah PQ. Nih, dari P ke Q. Inilah yang ditanya. Ini dari segitiga PQR. RQ-nya udah tahu, RP-nya belum. Berarti harus dicari RP-nya dulu. Misalkan X. Kalian cari X-nya nih dari segitiga ini ya. Udah dapat X-nya, baru dapat PQ-nya. Sama kayak contoh soal nomor 3. Oke. Lanjut. Soal nomor 3, tentukan panjang BC dan keliling bangun berikut. Ini ada 2 soal nih. Panjang BC, B ke C, kita misalkan X. Ini ada segitiga siku-siku di sini ya. Nah, gitu. Ini yang ditanya nih, X. Dari segitiga siku-siku ini, kalian cari nilai X. Ini udah diketahui nih, dari E ke C-nya 6. Dari E ke B-nya berapa coba? Ya, sama enggak dengan A ke D? Kalau sama berarti panjangnya sama, tulis di sini. Pakai rumus Pythagoras mencari X. Nah, kedua, mencari keliling. Keliling itu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, gitu. C ke E 6. E ke D berapa nih dari sini ke sini? Sama dengan yang di atas kan? Tinggal diisi. Oke, sampai sini dikerjakan, digambar ya segitiganya karena ini soalnya tidak ada di buku. Kemudian dikumpulkan tepat waktu ke GCR ya, maksimal jam 12. Oke, semangat. Kalau ada yang kurang jelas, boleh japri ke ibu, ditanyakan supaya kalian paham dan mengerti. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Terima kasih untuk menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa jaga kesehatan, terapkan 3M. Tetap disiplin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.